Kaitannya dengan persoalan vasektomi ya. Iya. Ini ada kaitannya dengan jumlah penduduk, Ustaz. Iya. Ketika misalkan mereka menganggap Iya. bahwa jumlah penduduk itu penghambat kemajuan, mungkin nggak seperti memang itu? begitu. Buat mereka anak itu kan jadi beban. Oh. Buat kapitalis tuh anak itu kan jadi beban karena dia harus dibiayai kan. Dari kecil sampai kuliah dia harus dibiayai, belum makannya dan sebagainya kan. Orang tuanya harus punya ekstra energi untuk menghabiskan waktu mengambil kue kapitalis untuk menghidupi anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha adararang sadayana. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemirsa senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa juga diberikan kesehatan, ya, semangat untuk senantiasa menjalankan semua syariat Allah secara kafah. Baik pemirsa, di hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Royah TV kembali menyapa saudara dalam acara spesial interview Royah TV, di mana pada hari ini kita akan mengambil tema vasektomi dan pengentasan kemiskinan. Kita akan bahas dengan seorang ustadz yang senantiasa berada di Royah TV, yaitu Ustadz Eri Taufik Abdul Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, saya Masya Allah. bisa. Hatur nuhun sudah bisa hadir di studio Royah TV. Hatur nuhun sami-sami terus Gitu. diulang. Masih sibuk ya ngisi sana sini. Alhamdulillah, ada aja. Biasa Ada ngisi aja. ibu-ibu. Iya, jantan pangkasepna. Pangkasnya. Tapi belum pernah ngebahas tentang masalah vasektomi ya. Ya ada juga. Oh, ada juga. Beberapa pengajian itu memang ada pertanyaan-pertanyaan ke situ. Oh, pernah ada Karena pertanyaan memang gitu. sedang viral ya. Oh iya Sedang benar. viral ya. Oke. Terkait dengan vasektomi itu baektomi, memang banyak pertanyaan-pertanyaan itu sekarang. Oke, kita bahas Tad, kalau begitu Tad. Iya. Nah, seorang Deddy Mulyadi atau KDM lah kita sebutkan ya. Beliau menyampaikan tentang vasektomi sebagai salah satu syarat untuk pengambilan bansos. Iya, betul. Ini gimana sih Tad? Kok bisa sampai keluar pernyataan itu dari seorang gubernur Jawa Barat yang bisa dibilang jumlah penduduknya itu di provinsi ini paling banyak di antara provinsi yang lain. Iya. Tafadhol. Ya, pertama saya apresiasi ya dengan KDM itu ya. Apresiasi. Artinya memberikan banyak harapan ya di tengah ketidakjelasan pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih lewat pilkada gitu ya. Pertama karena mengandalkan hanya sebatas popularitas, lalu juga hanya sebatas karena pemilih saja, tapi tidak karena kualitas, tidak juga karena kompetensi, dan kelihatan tidak sanggup memimpin kelihatannya gitu, dan banyak sekali jumlahnya gitu. Tiba-tiba Kang KDM muncul dengan gebrakan-gebrakan yang bagus kalau menurut saya, dan itu memberi harapan kan paling nggak ya. Saya ambil contoh misalnya tentang penanganan sampah. Kalau menurut saya, karena background saya teknik lingkungan, jadi kadang-kadang saya nganggap nggak terlalu sulit loh, sampah itu tinggal political will-nya aja gitu. Sebetulnya political will aja. Iya, kan tinggal political will aja. Jadi, dan adanya Kang KDM membuka harapan gitu ya sekarang itu ya. Sekarang penanganan sampah jadi mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Atau misalnya tentang pungutan di sekolah ya. Kebetulan anak saya sekolah di SMA negeri di daerah Muhammad Toha sana. Kan dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kan seharusnya tidak boleh ada pungutan sama sekali kan. Kenyataannya emang nggak ada pungutan, tapi kan tekanan dari komite sekolahnya luar biasa. Mulai dari dia masuk sekolah sampai lulus nih, baru kemarin kelulusan kan. Kemarin kelulusan kan tekanannya tuh luar biasa, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Katanya sih for free gitu. Tapi kan kenyataannya luar biasa ya. Betul. Dan hebatnya
sekolah tuh mainin komite sekolahnya kan gitu ya. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah, jadi mewakili orang tua siswa dan sebagainya. Nah, gebrakan Kang Deddy kalau menurut saya harusnya jadi warning tuh buat, jadi kalau memang mau education for all, dibebaskan, nggak perlu lagi ada pungutan. Jadi banyak kalau menurut saya kebijakan-kebijakan di tingkat teknis itu pro rakyat lah kalau ada harapan ke sana ya. Dan sudah mulai juga disambut oleh kepala-kepala daerah yang lain, sudah mulai ngikutin ya. Atau misalnya anak-anak yang kebanci-bancian gitu ya, ikut latihan militer gitu ya. Itu kan memberi harapan paling nggak ya, anak-anak nakal gitu. Saya dari dulu memang sepakat dengan wajib militer ya buat para remaja ya, untuk mengatasi banyak persoalan hari ini ya. Harusnya masuk ke barak militer, dilatih gitu. Bukan cuman penataran P4, tapi memang fisiknya digembleng gitu. Karena saya juga punya banyak kasus dulu teman-teman ketika di SMA dia gemulai, begitu dia mulai kuliah ngambil teknik, dididik secara fisik ya jadi laki-laki gitu kan, kelihatan hasilnya gitu. Nah, jadi saya pikir kebijakan-kebijakan yang diambil KDM gitu memberi harapan lah paling enggak gitu ya, setidaknya secara teknis dia beri harapan gitu, walaupun ada beberapa yang jadi kebablasan gitu. Nah ini. Jadi offset kan kalau saya ya. Sebenarnya kan kalau bicara program pengentasan kemiskinan memang tanggung jawab pemerintah kan. Memang betul gitu ya. Pemerintah punya tanggung jawab besar pengentasan kemiskinan ya. Karena nanti faktor-faktor kemiskinan itu kan bisa kita lihat ya, ada beberapa hal yang menjadi faktor kemiskinan. Salah satunya memang gaya hidup ya. Kemiskinan itu sebenarnya banyak faktornya ya. Saya pernah mimpin lembaga dompet duafa Jawa Barat, maka banyak sekali bergerak di pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, pengentasan kemiskinan gitu. Jadi kita sering melakukan penelitian. Ternyata kemiskinan itu memang ada beberapa faktornya gitu. Pertama faktor kodok misalnya gitu ya, ketetapan Allah. Orang bisa jadi miskin. Banyak sahabat-sahabat yang pinternya kurang gimana, solehnya kurang gimana, rajinnya juga kurang gimana, tapi kalau tetapkan dia miskin, ya miskin gitu. Ada faktor kodok. Tapi kan kodok ini baru kita tahu di ending, di akhir hidup kita. Nggak bisa sekarang menetapkan kodok sebagai faktor kemiskinan gitu. Saya sudah dikodokkan. Saya udah dikutuk, udah dikutuk miskin, nggak tahu kita kan. Pokoknya kita berusaha aja terus ya. Nah, faktor kodok ini kecil sekali sebenarnya, tapi tetap ada. Lalu ada faktor gaya hidup gitu. Kita pernah melakukan penelitian, beberapa daerah di Jawa Barat ini kenapa cenderung miskin masyarakatnya? Karena gaya hidupnya salah gitu. Jadi ini contoh aja ya, aja. Kalau misalnya mau hajatan, anaknya sunatan atau anaknya kawin gitu ya, maka dia jual tanahnya gitu. Karena itu di beberapa daerah tuh, nanti kalau kita ke daerah-daerah di Jawa Barat itu bank itu sampai ke tingkat yang sangat di tingkat petani gitu. Karena mereka kalau hajatan tuh habis-habisan minjem uang dari bank gitu, atau ngeborehkeun tanahna gitu. Nah, ketika udah selesai berharap kan dari angpau dan sebagainya itu kembali itu. Ternyata enggak gitu. Boncos. Akhirnya mereka lahan garapan mereka habis, mereka jatuh jadi miskin, mereka ke Jakarta jadi tukang macul di kota-kota itu. Nah, itu kan miskin karena gaya hidup gitu ya. Juga hari ini cenderung banyak sekali yang miskin karena gaya hidup. Anak-anak muda juga sekarang mereka dalam kondisi seperti ini kan top up kan, terus aja minjem ya. Kemarin tuh ada satu kasus di sosmed itu utang keluarganya sampai 94 miliar gitu, karena nggak kerasa. Jadi terus aja gaya hidup, nunjukin bahwa dia pesiar ke luar negeri, potret sana potret sini, kayak yang keren gitu, orang kayak yang keren, ternyata utangnya aja sampai 94 miliar gitu kan. Ini kan gaya hidup banget kan, dan jatuh pada jurang kemiskinan akhirnya. Tapi itu juga nggak banyak gitu, nggak banyak juga gitu ya. Yang ketiga itu adalah karena kegagalan sistem, pengadopsian sistem yang gagal kan. 54% penduduk Indonesia di tahun 2000-an gitu, itu berpenghasilan $2 per hari. Sudah bayangkan coba, $2 per hari, $2 itu berarti 30.000 per hari kan. Kalikan hari efektif kerja 25 hari. Bayangkan masaannya dengan pasien 750.000 coba.
kan sama sekali nggak layak gitu ya. Tapi itu jadi standar, jadi seolah ya itu mah alhamdulillah masih bisa hidup. Jadi kadang-kadang gitu. Kalau udah seperti ini kan bukan karena kodok, bukan karena gaya hidup, tapi karena pengadopsian sistem yang salah gitu. Nah, karena itu memang peran negara tuh jadi penting banget. Karena 54% orang miskin karena pengadopsian sistem ekonomi yang salah. Sehingga negara yang punya peran gitu loh. Cuman solusinya gitu, karena negara merasa dia punya peran untuk mengentaskan kemiskinan, solusinya yang saya pikir nggak terlalu tepat gitu. Akhirnya nyalahin lagi ke masyarakat gitu. Bukan bagaimana melakukan sebuah program pemberdayaan, pengadopsian ekonomi yang paling layak gitu ya. Tapi malah negara menilai bahwa kelihatannya nih gara-gara loba budak ya gitu jadi miskin teh gitu kan. Jadinya gitu kan. Jadi akhirnya solusinya udah vasektomi tubektomi aja gitu ya. Belum lagi nanti feminis masuk juga kan. Kan selama ini jadi korban KB itu perempuan gitu loh ya. Ya sekarang ganti dong, laki-laki dong yang jadi ininya, yang jadi apa namanya subjeknya gitu. Laki-laki dong yang pegang peranan gitu, pakai kontrasepsi dong gitu ya, atau kalau enggak vasektomi gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya solusinya jadi kebablasan. Padahal sudah benar kan, negara sekarang pegang peranan, nggak dibiarkan masyarakatnya free fight gitu loh. Untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri kan. Negara pegang peranan. Saya pikir Kang Deddy, KDM dalam posisi ini dia kalau menurut saya sudah tepat gitu, dia ngambil posisi bahwa kalau gitu kemiskinan harus kita selesaikan loh gitu. Pemerintah sekarang turun tangan. Di situ udah pas ya? Iya udah pas, sekarang pemerintah turun tangan dong gitu. Cuman haunya kan. Iya haunya malah laki-laki Jawa Barat ulah hayang boga budak wae gitu. Maraban tetiasa. Maraban tetiasa. Ya, mana teh kudu dipakai tomi atuh gitu kan. Kan Kang Deddy gitu kan gitu ya ininya gayanya gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu yang nggak tepatnya gitu. Kenapa? Karena memang nanti banyak persoalan kan di balik itu kan, gimana negara punya peranan untuk menyediakan sebuah sistem ekonomi yang kondusif yang menjadikan trickle down efeknya ke masyarakat tuh baik gitu kan, harusnya begitu. Jadi jangan kemudian malah balik menyalahkan lagi masyarakat gitu loh, apalagi sampai ngambil tindakan yang kalau menurut saya dalam syariat itu rada bertentangan kan jadinya kan. Jadi akhirnya dan ekstrim gitu, KB-nya pun KB ekstrim kan. Vasektomi itu kan KB ekstrim kan sebenarnya kan. Kalau menurut saya nggak tepat gitu solusinya itu. Mungkin harus mulai memikirkan solusi-solusi yang lain gitu untuk mengentaskan kemiskinan. Dan saya pikir harusnya ya kalau beliau punya tim yang kuat gitu ya, Jawa Barat ini nggak pantas miskin lah karena sumber daya alamnya banyak gitu ya. Sumber daya manusianya juga bagus kalau menurut saya ya. Nggak pantas miskin lah. Nggak layak lah sampai seperti itu, apalagi akhirnya malah bikin program yang kalau menurut saya malah bertentangan dengan syariat Islam nantinya. Nah gitu gambaran saya tuh. Gitu. Sip. Terima kasih Ustadz. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya berkaitan dengan kenapa kok sampai ada negara tadi salah dalam persoalan kemiskinan. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Eri Taufik, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh KDM satu sisi tepat, bahwa ternyata kemiskinan itu harus ditangani oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Tetapi langkah yang keliru ya itu ternyata membuat sesuatu jadi masalah juga, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, seperti apa sih sebetulnya, kenapa sih sampai ada kesalahan dalam penyelesaian solusi turut? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Pembahasan hari ini yaitu tentang vasektomi dan pengentasan kemiskinan bersama dengan Ustadz Eri Taufik. Baik, Ustadz,
menarik tadi yang dibahas oleh Ustadz tentang persoalan kemiskinan dibagi 3 ya, ada kemiskinan individu karena kodo, pemiskinan karena persoalan habit atau kebiasaan salah dalam ini ya. Yang ketiga, yang menarik itu yang ketiga, kebiasaan kemiskinan karena negara, karena sistem gitu. Nah, ini Ustadz, kita bicara tentang di Indonesia, ya bukan hanya Jawa Barat. Apakah dengan sistem yang sekarang itu Indonesia bakal maju, Ustadz? Kira-kira gimana Mas Ustadz? Iya, kalau menurut saya ini mah kadang-kadang para cendekiawan atau orang-orang yang dianggap pinter di negeri ini gitu menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang sekarang diadopsi oleh Indonesia eta teh kadung final gitu. Oh, final itu eta. Iya, final teh jadi there is no way out, kita nggak punya pilihan lain. Kalaupun mau nanti kita ngambil sosialis komunis kan lebih riweuh deui gitu. Betul. Ya, jadi daripada kita lebih riweuh lagi ngambil sosialis komunis, udah aja lah barang jelek ini kita gulung-gulung gitu ya, dibolak-balik tepuguh gitu. Kan akhirnya itu yang terjadi gitu. Karena itu seolah tidak ada solusi lagi gitu. Ya, dulu muncul di Indonesia tuh muncul SIDES. SIDES itu mewakili Islam ya. Lalu muncul juga CSIS. CSIS itu mewakili kapitalis ya, gitu. Ternyata CIDES nggak bertahan lama. Kenapa? Karena memang para penggagasnya juga nggak cukup komit ya, berjuang untuk sistem ekonomi Islam gitu ya. Apalagi kalau udah bicara makro ya. Akhirnya tetap CSIS yang jadi think tank ekonomi Indonesia ya. Mungkin sampai hari ini tetap seperti itu. Sehingga kita tuh seolah-olah nggak punya pilihan lain kecuali mengadopsi itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan dampaknya luar biasa kan kapitalis itu dia berdasarkan kepada Pareto ya. Satu orang kaya bisa mewakili 99 orang miskin kan gitu ya. Tapi kemudian dianggap bahwa negaranya cukup berhasil gitu. Jadi kalau misalnya indikator keberhasilannya itu adalah sebagaimana indikator ekonomi kapitalis, ya bisa-bisa aja Indonesia tuh maju dalam angka. Maju dalam angka artinya bisa aja negara touch satu orang aja, dikasih dia privilege dan sebagainya sehingga dia bisa sangat maju, sangat kaya, tetapi 99 orang yang lainnya kan sangat miskin gitu. Jadi kalau misalnya hanya bicaranya tentang angka bahwa Indonesia tiba-tiba GDP-nya tinggi gitu ya, mungkin sangat bisa kalau itu indikatornya. Tapi kalau indikatornya real masyarakat, ya kapitalis nggak berikan tempat tentang itu gitu loh ya. Kapitalis nggak pernah beri kesempatan tentang itu gitu ya. Dulu saya pernah diskusi kalau nggak salah bagaimana perbedaan antara Berlin Barat dengan Berlin Timur sebelum runtuh tembok Berlin itu ya. Kalau di Berlin Barat itu gemerlap dia, kapitalis ya. Ada McD, ada Ferrari dan sebagainya, tapi banyak yang homeless. Karena mereka gagal berebut kue kapitalis gitu. Ya, dan dianggap ini kelompok marginal kan. Biasa-biasa aja tapi jumlahnya banyak. Tapi kalau di Berlin Timur itu nggak ada Ferrari, nggak ada McD gitu. Semuanya kayak blue, kayak sedih gitu ya, mobil tahun 80-an ya. Tapi tidak ada homeless kan. Semuanya kan kebagian. Ada beras yang sama, ada perumahan yang sama gitu ya. Ada pembagian jatah yang sama. Tidak ada orang yang terlalu kaya di Berlin Barat kan, Jerman Barat waktu itu, Berlin Timur waktu itu. Tapi tidak ada orang miskin juga yang terlalu miskin kan, semuanya sama gitu. Nah, kalau mau mengadopsi ini, maka orang mengatakan bahwa kalau kita mengadopsi modelnya ekonomi sosialis, kita nggak akan kaya, tapi semuanya rata. Tapi kalau kita mengadopsi kapitalis, akan sangat kaya, tetapi sebagian orang akan jadi miskin gitu, karena tidak berhasil berebut kue kapitalis kan gitu kan gitu. Nah hari ini kan makin terasa gitu. Ya ternyata dari data-data itu saya lihat orang kaya di Indonesia tuh muncul mulai banyak tuh, yang punya penghasilan di atas 1 miliar tuh mulai banyak.
Tapi banyaknya itu kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia jauh. Dia tetap saja satu mewakili 99 orang gitu. 99 orang miskin, satu orang kaya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah dengan sistem ekonomi kapitalis sekarang ada harapan? Ya harapannya seperti apa? Ya harapannya seperti apa? Anda harus jadi kapitalis sekali gitu loh supaya Anda sejahtera. Dan dengan itu negara Anda terangkat gitu, tapi yang lainnya kan miskin. Karena dia hanya ngandelin trickle down kan, kalau ekonomi kapitalis itu kan dia hanya ngandelin trickle down effect gitu loh ya. Kadang-kadang terangkat, kadang-kadang tidak. Dan manusia itu kan serakah, begitu dia sudah sangat kaya, nggak selamanya tetesan itu dapat gitu. Betul. Nah, saya pikir ini yang mulai terjadi di Indonesia ya hari ini ya, bahkan tadi datanya tuh 54% penduduk hanya berpenghasilan $2 itu kan mengerikan kalau menurut saya. Ya, sementara sebagian kecil saja yang punya penghasilan sangat besar gitu. Jadi tergantung nih harapannya mau harapan yang seperti apa nih? Apakah mau sama rata sama rasa sebagaimana sosialis gitu, ataukah mempertahankan kapitalis gitu? Nah, kalau menurut saya para pejabat publik dan intelektual itu lebih suka dengan kapitalis karena mereka adalah orang yang dikayakan kan. Ya kan mereka kan orang yang dikayakan gitu. Tapi di grassroots orang-orang pergerakan berharap bahwa akan ada keseimbangan baru nanti muncul neo sosialis gitu untuk ngimbangin kapitalis itu gitu. Kan begitu. Nah, disinilah kemudian tarik ulurnya gitu kalau menurut saya. Jadi selama kondisinya seperti ini ya akan begini-begini aja kita, akan sebagian orang sangat dikayakan dengan karena dia menguasai sektor-sektor ekonomi, aksesnya lebih mudah ke ekonomi gitu ya, dengan semua hiruk pikuknya kan, ada yang korupsi dan sebagainya gitu ya, tapi kan dianggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja kan ya. Atau kita mau pakai sistem sama rata sama rasa gitu loh. Nah tinggal itu kan pertanyaannya mau yang mana gitu. Nah sebagian orang kalau menurut saya lebih berharap bahwa someday dia bisa jadi kapitalis gitu. Berharapnya ya? Iya kan, berebut ke kapitalis aja kan, supaya nanti jadi kapitalis sekalian kan. Orang lain ya biarin aja, kita kasih trickle down aja. Kan sekarang mulai banyak. Jadi muncul fenomena lembaga-lembaga sosial itu juga menunjukkan hal yang kalau menurut saya seperti itu kan, sehingga orang merasa saya sudah berikan kontribusi kok buat orang-orang miskin dengan nyumbang gitu. Iya betul. Ya, padahal kok kayaannya kan jumping banget kan. Betul. Gitu. Nah ini nih yang jadi fenomena kalau menurut saya gitu. Kalau bicara kemiskinan dalam bentuk struktural itu gitu, sistemik gitu. Nah Ustadz, ini berkaitan dengan sistem kapitalis. Ya. Ketika dia itu diterapkan di sebuah negara, kaitannya dengan persoalan vasektomi ya. Iya. Ini ada kaitannya dengan jumlah penduduk, Ustaz. Iya. Ketika misalkan mereka menganggap bahwa jumlah penduduk itu penghambat kemajuan, mungkin nggak seperti itu? Begitu. Jadi saya diskusi dengan beberapa teman-teman aktivis yang lama sekolah di Barat ya. Dulu tuh mencontohkan gitu. Mereka nanya, "Tat, anak berapa?" 4 gitu. Saya bilang 4. Kaget. Waduh, kaget. Terus dia bilang gini, "Tat, Ustadz tuh udah ngambil porsi banyak orang gitu dengan punya anak 4 itu gitu." Porsi apa? Jadi anak itu maksimal tuh 2. Sehingga ketika anak Ustadz 4, Ustadz tuh ngambil porsi orang lain, 2 milik orang lain gitu. Allah. Sehingga harus ada satu keluarga yang tidak punya anak gitu, karena 2 orang sudah Ustadz ambil gitu. Sampai begitunya. Karena nganggap bahwa anak ini jangan lebih dari 2 gitu. Kalau lebih dari 2 berarti kita sudah ngambil porsi orang lain gitu, merampas orang lain. Karena buat mereka anak itu kan jadi beban. Buat kapitalis tuh anak itu kan jadi beban karena dia harus dibiayai kan, dari kecil sampai kuliah dia harus dibiayai, belum makannya dan sebagainya kan. Orang tuanya harus punya ekstra energi untuk menghabiskan waktu mengambil kue kapitalis untuk menghidupi anak-anaknya. Kebayang kalau anaknya banyak. Anaknya 10 misalnya gitu. Bagaimana orang tuanya harus habis kan mengambil sumber daya ekonomi ini gitu. Kapitalis ini orang tuanya harus memeras semua energinya untuk menghidupi anaknya. Betul. Karena semua kan ditanggung sendiri oleh kepala keluarga kan. Sekolahnya, kesehatannya, apalagi semua kan. Kebutuhan hidup dia gitu ya. Kan gitu. Betul. Nah, ketika dia nggak mampu
si kepala keluarga nggak mampu sementara anaknya banyak, maka mereka berpandangan bahwa pastilah akan jatuh pada stunting, kemiskinan dan sebagainya. Kalau punya 2 anak kan aman relatif dengan gaji UMR itu yang hanya 4 juta itu cukuplah kalau buat 2 anak. Jadi semakin banyak anak semakin beresiko gitu. Akhirnya tadi si kepala keluarga ini harus memeras energi dia untuk mengambil kue kapitalis orang lain gitu loh, untuk masukin ke keluarganya. Ini kan handicap jadinya gitu buat mereka tuh, pandangannya begitu gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kok sampai begitunya ya. Kalau matematis banget ya. Iya ya, karena memang kan buat mereka itu kan yang namanya barokah kan untouchable, betul. Apa yang bisa diharapkan dari barokah gitu loh ya. Lalu kemudian ada invisible hand, kalau bahasa saya bukan bahasa ekonomi ya, bahwa Allah akan tolong gitu ya. Kan doktrin-doktrin kalau dalam Islam itu kan kuat ya, sebagiannya itu ya. Jangan kamu membunuh anak-anak perempuan kamu, khasyatu imlak, karena kamu takut miskin. Allah yang berikan rizki bagi mereka juga kepada kamu gitu. Itu kan luar biasa dan ini kita yakini. Tapi buat para pemikir kapitalis nonsens kan? Iya benar. Karena intangible yang pasti ketika dia banyak anak, dia punya beban ekonomi. Punya masalah baru. Gitu. Punya beban ekonomi kan? Dia harus nyekolahin, dia harus ngasih makan, berarti lepas dari stunting, pendidikan dia harus tinggi gitu loh. Kan gitu. Nah ini yang jadi problem kalau menurut saya. Jadi memang paradigmanya itu sangat berbeda nanti kalau kita bicara dari sudut pandang Islam ya, terkait dengan pengentasan kemiskinan. Makanya usulannya gimana? Mun hayang beunghar ulah loba budak gitu kan, akhirnya kan begitu kan, karena anak itu dianggap sebagai beban ekonomi gitu loh ya. Nah inilah yang terjadi ya. Nah terlebih di negara-negara kapitalis objek kan, karena kita ini negara kapitalis objek kan, bukan subjek ya, bukan semuanya sudah, kalau bahasa Sunda mah dialas kan, pun negara kapitalis subjek kan. UMR emang siapa yang netapin? Kan investor yang netapin kan. Kalau lu kagak mau 4 juta, gua tarik investasi. Kan gitu kan. Akhirnya lu harus cukup dengan 4 juta. Harus cukup dengan UMR gitu. Supaya cukup dengan UMR gimana? Ya ulah loba budak. Jadi kan gitu kan. Kan take it or leave it gitu. Jadi itulah yang kalau menurut saya jadi simalakama ketika sebagian pemikir menganggap bahwa ini final. Buat saya memandangnya bahwa inilah awal kehancuran itu justru ketika mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, malah hancur kita gitu. Ya, kenapa? Karena akhirnya sebagian orang harus tidak kebagian kue kapitalis kan. Dia jadi homeless dan sebagainya, miskin. Nah, salah satu indikatornya, baru salah satu ya, indikatornya adalah loba budak gitu jadi nanti gitu. Jadi ini yang kemudian selalu digembar-gemborkan. Makanya solusinya gimana gitu. Ya kalau pengen kaya ya vasektomi lah. Ya, kalau perlu saya pernah diskusi nih Ustadz yang menarik itu, dulu Inggris pernah dalam kondisi krisis ekonomi. Lalu kemudian ternyata solusi yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa di sana untuk bisa survive itu mereka kumpul kebo. Karena biaya itu kan tinggi. Saya sendirian, saya harus mengeluarkan biaya. Teman saya, pacar saya sendirian juga, dia mengeluarkan biaya. Nah sekarang biayanya kita gabung, tapi kita tinggal dalam satu tempat kos gitu. Jadi kita menghemat gitu loh. Iya betul. Ya, tapi kan kalau buat mereka kan tidak ada dampak sosial kan, bahwa free sex dan sebagainya satu hal yang biasa gitu ya. Setelah nanti selesai kuliah gimana? Pisah lagi, pulang lagi masing-masing gitu. Saya udah selesai kuliah nih gitu. Nah ini juga mungkin suatu saat akan terjadi juga di Indonesia. Untuk menghemat biaya dan sebagainya, udah nggak usah nikah lah, gitu. Gimana? Udah kumpul kebo aja. Karena untuk bisa meredam itu kan, biaya jadi nggak terlalu tinggi. Dua orang disatukan kan, satu tempat gitu. Anak nggak usah punya anak kan. Nah gitu. Itu jadi beban ya anak itu. Iya, anak dianggap jadi beban ekonomi. Karena memang kalau menurut saya awalnya dari UMR yang sangat rendah, ya, lalu pendidikan harus ditanggung sendiri oleh kepala keluarga, akhirnya ya kalau punya anak ya berarti jadi beban ekonomi buat keluarga itu gitu. Nah, ini yang terjadi di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara kapitalis objek kalau seperti Indonesia gitu.
Ya, sementara di Barat sekarang justru di Jerman dan sebagainya orang malah dorong punya anak banyak. Oh iya, karena itu ya. Iya, apa, karena demografi kan penduduknya udah mulai krisis terbalik ya. Sekarang mereka krisis tenaga kerja. Jadi jangan terlalu bangga Anda sekarang pensiun usia 70 tahun gitu ya. 69, 75 tahun bangga, udah aki-aki masih kerja. Jangan bangga, Anda tuh sedang dieksploitasi karena penduduk mudanya nggak ada kan. Ya kayak Jepang juga gitu ya. Iya, Jepang juga begitu. Ya Allah. Akhirnya stuck kan dia. Betul. Akhirnya stuck. Kenapa? Karena kan makin tua orang, transformasi teknologi kan semakin terbatas. Betul. Ya, saya merasakan begitu ya, kemampuan kompetensi ini makin kurang kita. Dulu ngerasa paling hebat gitu. Kalau sekarang ternyata berhadapan dengan kondisi baru, ternyata nggak bisa apa-apa sama sekali gitu. Itu kan bikin kita gagap. Bayangkan kalau sampai 70 tahun harus bekerja gitu. Kan ngeri itu. Ya. Saya di Changi itu, ketika di Changi itu ngeliat, kok banyak kakek-kakek yang ngurusin koper gitu ya, kasihan ya. Changi itu sekarang orang-orang tua yang bekerja loh. Karena yang mudanya nggak ada. Nggak ada gitu. Di sana malah sekarang manggil-manggil kita untuk ke sana karena mereka butuh tenaga kerja kan. Nah. Sementara di sini malah dibatasin gitu kan. Mereka negara kapitalis subjek malah butuh betul tenaga muda sekarang karena transformasi teknologi juga nggak bisa ke orang tua kan. Orang tua di usia di atas 50 tahun disuruh ikut kursus digital marketing dan sebagainya tetap aja mabok. Tetap aja mabok dia nggak bisa. Bener. Ya anak-anak muda kan. Betul. Tapi ketika anak mudanya nggak ada gimana? Kan jadi problem sendiri gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya memang blunder jadi akhirnya. Betul. Gitu. Maka muncul usulan-usulan vasektomi itu salah satunya juga karena kalau menurut saya ya karena blunder, ketidaksanggupan lagi berhadapan dengan persoalan ekonomi ini gitu. Ini kemiskinan sudah sangat tinggi. There is no way out gitu, nggak ada jalan keluar, sementara kapitalis harus terus dipertahankan kan gitu ya. Akhirnya pilih yang paling mudah gitu ya, gimana? Ulah loba budak gitu. Padahal nanti impact ke depannya luar biasa. Iya. Kan sekarang saya lupa menteri siapa yang kemarin menyampaikan gitu ya, kalau ingin lebih sejahtera jangan banyak anak. Kan solusinya udah begitu sekarang. Udah begitu ya. Itu sudah mulai dilontarkan sekarang tuh karena anak tuh dianggap sebagai beban gitu. Iya betul. Ya, tentu nanti beda dalam Islamnya kalau kita bahas tentang Islam sangat berbeda sekali. Jadi itu tuh yang kalau menurut saya ya persoalan yang sekarang muncul gitu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Pemirsa, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Eri Taufik ya berkaitan dengan kapitalis yang digadang-gadang menjadi final solution, solusi terakhir di negeri ini, tapi ternyata ya gitu. Ketika memandang tentang masalah penduduk dianggap sebagai beban, apalagi penduduk miskin, ya maka solusinya batasi kelahiran. Tapi impact-nya bisa kita lihat bagaimana demografi penduduk di negara-negara besar yang dia menerapkan kapitalisme. Jepang sekarang manggil-manggil kita tuh. Manggil-manggil kita ya. Iya, manggil kita sekarang malah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sedang membahas tentang vasektomi dan pengentasan kemiskinan bersama dengan Ustadz Eri Taufik. Beliau sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat jelas ya, berawal dari persoalan KDM yang menerapkan atau ingin menerapkan tentang vasektomi sebagai salah satu syarat pengambilan bansos. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita semua, Ustadz Eri Taufik, bagaimana kiprah sistem kapitalis yang ternyata ya dia akan menjadikan penduduk yang banyak itu sebagai beban. Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan. Baik Ustadz, kalau tadi kita bahas tentang bagaimana kapitalis, sekarang kita baca tentang Islam sebagai agama kita, sebagai din yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir dan menjadi menjadi agama akhir zaman. Nah, menurut Ustadz, bagaimana Islam itu bisa mengentaskan kemiskinan bahkan sampai membuat negara itu menjadi maju? Apakah dalam Islam juga penduduk itu menjadi sebuah hambatan atau jadi beban? Tafadhol Ustadz. Ya, pertama dari doktrin ya. Kalau dari doktrin Al-Quran jelas ya. La anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ard gitu ya. Jadi persoalannya bahwa kalau misalnya
penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Barokah dari langit dan bumi ini berarti adalah kemudahan-kemudahan kan, termasuk dalam rezeki kan gitu ya. Allah akan buka luaskan itu semua ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kamu di muka bumi ini ada perbekalan dan harta perniagaan, siapkan ilahin sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kemiskinan karena kelangkaan itu sebenarnya dalam Islam itu nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena Allah cukupkan itu. Masya Allah. Ya, kelangkaan itu persoalan distribusi. Itu janji gitu. Allah ya? Iya, itu janji Allah dalam Masya Al-Quran Allah. itu. Jadi pasti akan diberikan kecukupan. Masya Bahkan nanti dalam Al-Quran dikatakan annal ardo yarisuha ibadiyah solihun. Allah menjadikan bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman. Ya, artinya kan kalau diwariskan tuh dengan semua isinya. Ya. Kan? Dan memang sampai hari ini kita melihat bahwa kan yang jadi problem itu adalah persoalan distribusi, bukan persoalan bahwa tiba-tiba Allah hambat gitu, rizki dari langit Allah hambat gitu, kemudian orang tidak kebagian sama sekali, kan nggak begitu ya. Tapi distribusi. Eropa itu punya table manner yang harus disisakan makanannya gitu, sementara nggak jauh dari situ di Afrika orang nggak kebagian makanan kan, itu kan sederhana aja kita ngelihatnya gitu. Jadi bukan artinya bahwa tiba-tiba bumi ini tidak seimbang, tiba-tiba berhenti mengeluarkan apa namanya mustaqarrun wa ta'unnya, bukan begitu, tapi dia selalu keluar kan, cuman ada sebagian orang yang merampasnya, tidak, yang lain tidak kebagian kan gitu ya. Distribusi. Jadi berarti keseimbangan itu saja yang harus difikirkan kan. Jadi dari sisi doktrin itu, jadi kita meyakini bahwa sebenarnya tidak pantas ada kemiskinan terjadi, bukan hanya di Indonesia kalau menurut saya, tapi juga di dunia ini gitu ya. Yang pertama itu. Lalu dari sisi fakta bahwa ternyata kalau kita bicara Islam, Islam sudah menerapkan aturan yang luar biasa kan. Ya, misalnya saja ya, bahwa pendidikan, kesehatan, basic need itu menjadi haknya masyarakat dan jadi kewajibannya negara gitu ya. Jadi jangan terlalu GR bahwa Anda jadi pemimpin lalu menganggap bahwa Anda harus dibiayai oleh masyarakat. Justru ketika Anda jadi pemimpin itulah maka di beban Anda ada tanggung jawab memberikan kesejahteraan pada orang yang Anda pimpin gitu ya. Wayahna, kenapa? Karena Anda mau jadi pemimpin kan gitu. Kalau Anda nggak sanggup itu nggak usah jadi pemimpin kan gitu kan. Sebenarnya dalam Islam sederhana saja gitu ya. Makanya dalam Islam ketika seorang jadi pemimpin dia sudah harus siap memikirkan bagaimana memberikan kesejahteraan pada rakyatnya gitu loh. Ya, nah ini kan jadi kewajiban. Jadi jangan kebalik gitu. Jangan kebalik bahwa tiba-tiba begitu mau bicara tentang pengentasan kemiskinan, sorotannya jadi malah masyarakat yang selalu disalahkan gitu loh. Nggak bisa begitu karena inilah masyarakat Anda. Ketika Anda jadi pemimpin, Anda berhadapan dengan kondisi gimana mengatasinya. Justru bukan jadi malah menyalahkan masyarakat atas kemiskinan yang terjadi gitu. Ya kan di situ pemimpin tanggung jawabnya. Sehingga kalau dalam Islam ya pendidikan, kesehatan itu memang jadi kewajiban negara untuk menyediakannya gitu. Makanya kalau orang mau mengentaskan kemiskinan misalnya karena ada faktor lemahnya pendidikan, kan penyebab salah satu faktor tadi sistemik itu adalah lemahnya pendidikan. Sehingga ketika pendidikan dia lemah, akses dia ke sektor-sektor ekonomi kan jadi lemah gitu. Betul. Ya caranya gimana? Ya touch dong pendidikannya gitu. Harusnya pendidikan wajib itu jangan 12 tahun kan. Ya setinggi-tingginya kan. Betul. Seharusnya for free aja negara memberikan bagi masyarakat. Kan katanya pengen masyarakatnya cerdas gitu ya. Tapi biaya pendidikan mahal, kan aneh juga ya. Kadang kan slogannya di mana-mana tuh masyarakat terus cerdas dong, harus cerdas dong. Lagi mana gua mau cerdas, TK aja sekarang masuk TK aja udah berapa juta. Gimana caranya gitu. Kita masuk PAUD aja udah setengah mati gitu. Kalau menurut saya bebaskan saja pendidikan itu gitu ya. Saya kebetulan teman-teman saya berapa teman-teman jadi kepala daerah ya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur gitu. Saya suka nyampaikan begitu bahwa ya kalau pengen misalnya meningkatkan kesejahteraan ya touch pendidikan gitu, berikan pendidikan terbaik dan terjangkau bagi masyarakat sampai tingkat apa, sampai setinggi-tingginya. Masya Allah. Karena Anda pemimpin gitu loh, ini investasi Anda buat masyarakat gitu. Ini kan yang harus dilakukan oleh negara harusnya, dan dalam Islam kita kenal bahwa dari dulu itu memang pendidikan itu ya memang
tidak berbayar kan dalam Islam itu kan, ya mulai dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi kan, pokoknya lu mau belajar ya difasilitasi oleh negara dan terbaik kan. Jadi jangan juga beranggapan bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus mahal. Kalau negara ya nggak harus mahal karena negara yang bayar kan. Betul. Gitu. Jadi saya suka bilang itu tinggal audit aja satu sekolah tuh berapa sih kebutuhannya per tahun gitu loh. Ya, sekian pungutan per tahun di blocking oleh pemerintah kan gitu. Jangan lagi ada pungutan, jangan lagi ada macam-macam gitu. Ya, kan itu yang harus dilakukan. Betul. Ya, tapi kan sekarang nggak terjadi yang seperti itu. Malah dunia pendidikannya malah dimainkan kan akhirnya ya. Malah katanya pendidikan gratis sampai tingkat SMA, tapi komite sekolahnya main, guru-gurunya main gitu. Ini kita punya persoalan itu ya di situ. Ya, jadi pendidikan, kesehatan, misalnya kesehatan dalam Islam juga kan memang orang itu bisa miskin karena tadi kan dia kondisinya tidak memungkinkan, dia fisiknya lemah kan gitu ya, sehingga intervensi ke kesehatan ini kan negara juga harusnya berikan layanan kesehatan yang terbaik. Apa susahnya sih bikin puskesmas yang terbaik gitu loh, di mana kemudian masyarakat bisa menjangkau itu. Kan nggak sulit sebenarnya, apa sulitnya gitu. Tapi sekarang kita punya problem. Dokternya sekolahnya aja udah ratusan juta gitu. Mana mau dia kerja di puskesmas dengan biaya sangat minim gitu. Nah ya gampang, biaya kedokterannya dipangkas gitu kan. Jadi kan balik ke sana sebenarnya. Dan dalam Islam itu kan pernah dipraktekkan gitu. Dan masyarakat dapat layanan kesehatan yang luar biasa. Kan ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi peran pemerintah itu memang sentral ya, sangat besar dalam Islam, berikan kesejahteraan pada masyarakatnya ya. Lalu kemudian kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, kan yang jadi problem itu adalah kepemilikan dalam Islam tuh ya. Dalam Islam kepemilikan itu kita bicara ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu, gitu ya. Oke, dalam kapitalis yang diakui itu kan hanya kepemilikan individu aja. Individu saja, betul. Asal Anda bisa bertarung untuk memperebutkan kapitalis dan Anda dapat setengahnya, meskipun satu dunia dapat setengah lagi gitu, Anda hebat berarti kan. Dalam Islam kan nggak begitu, nggak kemudian semuanya bisa dimiliki kan. Makanya ada keseimbangan di situ. Dalam Islam ada nanti yang milik negara, ada nanti milik publik. Dan yang kalau menurut saya yang paling hebat itu adalah milik publik itu besar sekali, ininya jumlahnya gitu ya. Betul. Apalagi saya nggak ngerti ya, saya berpikirnya kadang-kadang Masya Allah ya, negeri-negeri kaum muslimin ini diberikan oleh Allah sumber daya alam yang luar biasa. Pas gitu ya. Kok pas gitu dengan doktrinnya seperti itu, orangnya ada di situ. Cuman orangnya nggak mau manfaatin itu. Tinggal mau atau enggak gitu. Iya, orangnya malah ridho dikuasai oleh para pemilik modal gitu. Karena aneh banget gitu. Freeport itu segitu gunung gitu ya. Gunung itu saya pernah ke sana itu, wah luar biasa itu. Kebayang itu kalau itu dikembalikan kepada masyarakat, dikelola oleh negara, tetap pantas miskin atuh. Banyak yang gratis itu ya. Iya, saya ketika muda itu banyak muter Ustaz, karena saya punya konsultan, banyak muter. Saya pernah ke Jambi, saya pernah ke Trenggalek, saya pernah kemana-mana lihat perusahaan-perusahaan minyak itu. Itu kadang-kadang mikir ya, Indonesia bengharna gitu, ya tepantas sudah miskin. Kalau saya mikir karena banyak banget kan. Itu karunia Allah ya. Iya, Allah menjanjikan seperti itu kan. Sementara Barat yang kapitalis kan sumber daya alamnya nggak terlalu banyak sebenarnya mereka. Tapi mereka berhasil menjajah di negara-negara yang kaum muslimin yang sumber daya alamnya besar kan. Enak mereka, akhirnya mereka ambil, mereka bawa ke sana. Kitanya gigit jari gitu. Kan paradok pisan lah kalau udah ninggalin Freeport mah ngomong teh hese gitu, ngomong datanya nah meni kieu-kieu teuing gitu. Kadang-kadang saya mikir nantinya kan ibu naon kieu-kieu teuing gitu, Freeport segitu hebatnya gitu ya. Nah Indonesia bisa miskin gini gitu ya. Kadang-kadang saya teh sok ngalamun gitu nyatanya itu kunaon gitu jelema-jelema teh gitu nya. Nggak mau gitu ngambil Islam gitu. Padahal kalau dia ngambil Islam kan mudah sebenarnya. Luar biasa ya. Dan dia nggak akan miskin gitu loh. Ya kan dia tetap dapat juga kan gitu. Tapi sebagian besarnya masyarakat. Dan itu kan kuat mengentaskan kemiskinan. Betul. Hari ini itu tidak terjadi sehingga orang akhirnya free fight kan. Ya, saya lihat sekarang PHK besar-besaran ya tadi ya. Iya betul. Sekarang tuh ya di semua lini ya, termasuk media juga ya. Mulai banyak Kompas kemarin juga PHK besar-besaran ya karyawannya ya.
kebayang menurut saya kemiskinan bakal tambah. Iya, yang bakal tambah itu ya, apa namanya, dan memang semua juga sepakat bahwa kalau kemiskinan sudah merajalela, berikutnya kriminalitas kan, ya akan sangat banyak terjadi ya, karena seorang ayah ketika ngelihat anaknya nangis harus makan dan dia berpikir pendek, nekat dia nggak punya pilihan. Kecuali dia ya sudahlah, nggak apa-apa saya matilah, yang penting anak-anak saya bisa makan enak kan, maka kemungkinan kejahatan akan terjadi kan. Jadi seperti dalam Islam kan itu dicegah gitu ya, jadi pengentasan kemiskinan itu dengan kepemilikan kan. Jadi kurang gimana gitu, dalam kapitalis nggak ada nih kepemilikan publik, nggak ada kepemilikan individu, yang ada itu kepemilikan negara saja kalau dalam kapitalis, dalam sosialis kan, ya nggak manusiawi lah kalau menurut saya, nggak manusiawi. Memang pilihannya itu memang jatuh kepada Islam kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan ada yang mendengar lah obrolan-obrolan juga kita-nya, bari kita ngobrol gitu, kemudian ayolah kita duduk bareng mengkaji sistem ekonomi Islam gitu loh ya. Kan kalau menurut saya lebih siap dia untuk mengentaskan kemiskinan tuh. Karena posnya banyak banget untuk apa namanya, untuk publik itu banyak banget gitu. Saya sepakat dengan Pak Mahfud MD ya, waktu itu dia mengatakan gitu ya, kalau saja sumber daya alam ini dikembalikan pada negara menurut dia gitu, dikelola oleh negara gitu, lalu dibagikan pada masyarakat, masing-masing kakak tuh kita punya bonus 20 jutaan tuh gitu setiap bulan gitu kan. Ya iya, emang balengar, emang harusnya begitu, cuman kan itu tidak mau diambil gitu loh ya. Sebagian orang yang sudah kebagian kue kapitalis ini merasa bahwa takut dia untuk ngambil itu, padahal beberapa banyak sih kita makan ini. Masya Allah. Ya, mau sekaya apa lagi sih gitu ya? Ya, mau sekaya apa lagi sih? Sementara di bawah kita begitu banyak orang-orang yang aduh, Masya Allah ya, kalau lihat media tuh tadi kadang-kadang ya, aduh ini dampak kemiskinan nih ngeri banget ya sekarang tuh ya, sampai orang tuh kalap betul ya. Betul. Ya, dan dengan PHK besar-besaran ya, saya melihat itu kondisinya gitu. Jadi dalam Islam banyak solusi yang bisa ditawarkan. Nah termasuk nanti buffernya, penyangganya zakat kan. Zakat itu memang khusus buat pengentasan kemiskinan kan. Jadi kalau misalnya mau bicara orang-orang miskin, gimana Islam menyelesaikannya? Zakat kan dia. Tapi sistem sudah baik kan. Betul, sistemnya harus baik. Kan walaupun bagaimana tidak mungkin dia hilang 100% kan. Karena tadi ada faktor qadha kan, ada gaya hidup juga kan. Pada masa Umar kan begitu, ada orang yang sudah sholat Jumat diem aja di masjid gitu kan, nggak mau bergerak dia gitu kan. Umar marah kan. Nah kan yang begini akan ada, yang begini nyelesainya gimana? Zakat. Kan? Dapat dia kan, ada asnaf zakatnya kan, ada fuqara wal masakin di situ gitu, banyak sekali. Jadi kalau menurut saya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu, ketika Umar bin Abdul Aziz hendak menyerahkan zakat, orang nolak, kami sudah dikayakan. Itu karena sistemnya kaya kan. Betul. Sehingga kemudian buffer zakat tidak diberikan, buat apa kami zakat? Kamu sudah dikayakan oleh sistemnya kan. Sistem Islam sudah mengkayakan kami gitu loh. Kan itu menunjukkan bahwa sistem Islam memberikan kepastian gitu, untuk berikan kesejahteraan dan bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Ya kalau sekarang, kalau menurut saya ya hanya basa-basi aja kita menyelesaikan kemiskinan tetap. Kemarin Bill Clinton datang ya, ngasih bantuan ya, berapa triliun itu. Betul. Tapi ada syarat kan, vaksin dia harus masuk. Ya Allah. Itu kan kalau menurut saya, ini nih kita mau jadi kelinci percobaan gimana sih ya Indonesia ya. Ya kan apa, vaksin TBC ya kalau nggak masalah, kalau nggak salah yang dia bawa tuh ya. Saya rada ngeri juga, jadinya ngeri ini Indonesia benar-benar ya bisa sampai seperti ininya gitu ya. Dan kita merasa bahwa Bill Clinton kayak Sinterklas ya, bawa uang sekian triliun gitu ya. Apa nih, saya kasih uang sekian triliun ya, cuman lu harus mau disuntikin ya. Kan begitu aja tuh. Ya kan, aduh ngeri juga kalau menurut saya ya. Kan apa namanya, kan jadi sedih gitu kita tuh ngeliatnya, saking miskinnya kita sehingga orang bawa duit tapi dengan paket yang membahayakan buat kita nggak peduli lagi. Yang penting ngambil duit aja deh gitu ya. Betul. Kan ini yang ironis kalau menurut saya. Jadi dalam Islam banyak cara yang dilakukan oleh negara untuk mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawabnya negara. Ya, jadi bukan malah mengurangi jumlah penduduk gitu. Ya, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi dalam Islam nanti nggak boleh tuh kita vasektomi misalnya ya, emang nggak boleh ya dalam Islam tuh. Kenapa? Karena
Rasulullah melaknat orang yang mengkebiri kan. Mengkebiri itu artinya dia menghilangkan potensi ininya spermanya ya, dimatikan gitu ya. Emang nggak boleh gitu. Karena harus menyampaikan. Tapi kalau pengaturan kehamilan boleh, nggak apa-apa kan, karena ada azal ya, kita ngerti ya secara fikih ada azal ya. Azal itu cautus interruptus ya, hubungan terputus, dan itu boleh ya. Tapi kalau sudah betul-betul dimatikan kan nggak boleh berarti. Ya, nah kalaupun mau ya jangan vasektomi tubektomi lah gitu ya. Boleh misalnya dari dulu kan sudah berjalan ya, seruan KB kan sudah berjalan kalau dari dulu ya. Itu kan bisa-bisa aja gitu. Ya. Jadi orang nggak boleh mengambil solusi itu gitu. Jadi misalnya saya butuh bantuan bansos misalnya, saya nggak boleh ngambil solusi ya udah oke deh saya vasektomi aja supaya dapat bansos, malah haram buat dia. Ya, apalagi kalau misalnya negara yang mengadopsi itu, ya memberikan kewajiban misalnya, ya bahwa di satu sisi ini kewajiban dia memberikan bansos dan sebagainya kan kewajiban negara kan. Betul. Ya dalam kondisi sulit kan negara bisa melakukan itu, boleh-boleh aja. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat apa? Lu harus mandul gitu, nggak boleh dong. Zolim sekali negara kalau begitu kan jadinya ya posisinya. Nah ini harus betul-betul hati-hati gitu kalau menurut saya. Ya memang kalau pengen daripada kita terjebak pada solusi-solusi yang salah gitu, ya mulailah pelajari sistem ekonomi Islam, makro di-apply gitu loh. Uang negara ini nggak pantas miskin kok, sumber daya alamnya banyak gini. Kadang-kadang saya sedihnya gini Ustadz ya, kadang-kadang saya diskusi tentang ini, saya pernah diskusi di sebuah tempat di Bandung ini, ngobrol tentang tata kelola sumber daya alam, terus jawabannya, nah kita mah nggak mampu katanya gitu. Ya Allah. Terus saya bilang kenapa sih kok sampai memperbodoh diri sendiri gitu, kok SDM kita sampai nggak mampu mengelola ini gitu. Padahal kurang gimana sih, perguruan tingginya hebat-hebat gitu ya, anaknya pinter-pinter, masa sampai nggak mampu sih gitu. Padahal orang Indonesia yang di luar itu kan banyak banget ya, yang mereka jadi expert di luar gitu ya, untuk mengelola sumber daya alam mereka gitu. Masa nggak bisa ditarik pulang sih? Kalau dikasih tempat disuruh tarik pulang pasti mereka mau tuh gitu. Jadi seharusnya nggak boleh ada ucapan Indonesia nggak siap gitu. Nggak, ya. Aneh gitu kalau ada orang mengatakan Indonesia nggak siap untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Aneh gitu ya. Ya udah pasti ada di hadapan kita gitu, bisa kita kelola, kalahkah ngundang batur gitu. Jadi aneh gitu kalau. Tapi inilah dalih-dalih yang dilontarkan sehingga bukannya malah menyiapkan diri, disiapkan betul, ngambil solusi paling mudah aja. Udah aja deh, batasi jumlah kelahiran gitu. Ya, betul. 2 saja atau satu saja cukup mungkin gitu. Cina pernah menerapkan itu. Cina pernah menerapkan 1 anak kan. Iya betul. Ya, cuma jadi problem buat mereka. Dan kan? sekarang mereka kekurangan sumber daya. Iya. Jadi begitu. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa anak itu beban. Jadi beban gitu. Ya, Ustadz, satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement, Ustadz. Kalau dalam sejarah Islam, pernah nggak ada pemerintahan Islam yang membatasi kelahiran? Saya nggak menemukan catatan itu ya, karena memang dalam Islam itu tidak boleh negara itu mengambil sebuah kebijakan yang memang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena memang tujuan memimpin itu kan litatbiki walitanfisi ahkami syari'il Islam, untuk menerapkan dan melaksanakan syariat Islam. Ketika dia bertentangan dengan syariat Islam, misalnya ngambil kebijakan itu, maka ada hadis yang lain, Sayyidu Syuhada, Hamzah, ya, pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah yang berdiri di hadapan pemimpin yang ambil kebijakan yang salah, menasihatinya faktuluhu, lalu pemimpin itu membunuhnya gitu. Malah seperti itu. Makanya dalam sejarah nanti bukan tentang pembatasan kepemilikan, tapi ada kebijakan-kebijakan khalifah yang dianggap penyimpang, dilakukan kontrol oleh para ulama. Jadi dari dulu tuh ulama tuh memang dikenalnya gitu ya, orang yang tidak terlalu dekat dengan pemerintah. Dia sebagai counterbalance bagi pemerintah. Sehingga kalau kita lihat dan sejarah itu kan para ulama-ulama besar itu mereka sempat hidup di penjara karena mereka melakukan kontrol. Mereka mengingatkan para penguasanya gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Kebijakan-kebijakannya walau bagaimana ini adalah dalam Islam itu pemerintahan itu kan dunia manusia. Betul. Bukan malaikat yang nggak pernah bikin salah kan. Ya, bukan king dah sendurong. Kita bukan ngadopsi kerajaan kan gitu. Ada saja salah
Makanya diingatkan. Kan dalam Al-Quran itu dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faradu ilallah wa rasulullah. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, siapa yang berselisih? Antum wa ulil amri minkum, kan? Kamu dan pemimpin kamu. Berselisih maka gimana? Faradu ilallah, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang paling ikuti Al-Quran dan Sunnah? Makanya nanti juga dalam Islam ada Mahkamah Madzalim, kan? Mahkamah Madzalim itu kalau sekarang PT-UN, kan? Pengadilan tinggi untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan penguasa. Artinya kan kadang-kadang rakyat yang salah, kadang-kadang penguasa yang salah gitu. Sehingga ada PT-UN gitu. Masuk ke PT-UN, Madzalim itu belum tentu rakyat salah gitu. Boleh jadi penguasa nanti salah. Ya jadi seperti itu. Kalau ada pun kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin ya dikoreksi gitu. Nah, makanya kita juga kan koreksi Kang Deddy itu, KDM itu dalam rangka ngingetin kan sebenarnya ya. Jangan sampai nanti kebijakan yang sudah memberikan harapan, manuver-manuvernya berikan harapan buat masyarakat Jawa Barat, baik malah offset gitu loh. Ya, malah jadi persoalan baru nanti kan. Kalau udah melanggar syariat kan nggak akan dapat barokah walaupun bagaimana gitu. Maksudnya. Siap. Baik Ustadz, terima kasih. Pemirsa Royah TV, luar biasa pembahasan kita dengan Ustadz Eri Taufik tentang vasektomi dan juga pembatasan atau pengentasan kemiskinan. Dan Ustadz Eri Taufik memaparkan kepada kita semua bagaimana Islam memberikan solusi yang luar biasa secara komprehensif, sampai ternyata memang bagi Islam yang namanya penduduk itu adalah aset, yang namanya penduduk itu adalah berkah dari Allah, bukannya untuk dibatasi, tetapi bagaimana si penduduk itu dikembangkan menjadi sumber daya yang luar biasa untuk kedepannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan closing statement dari Ustadz Eri Taufik. Oleh karena itu, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV, ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita masih membahas tentang vasektomi dan pengentasan kemiskinan bersama dengan Ustadz Eri Taufik. Kita akan dengarkan bagaimana closing statement dari Ustadz Eri Taufik. Tafadhol Ustadz. Ya, kalau menurut saya para pemimpin itu harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dan jangan pernah melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain gitu. Karena Anda pengen jadi pemimpin sejak awal kan. Anda bertarung di pemilu dan sebagainya gitu ya. Anda kan pengen jadi pemimpin nih gitu. Sekarang begitu ada pemimpin ngadapin kenyataan kan masyarakatnya, justru tantangan buat Anda sebagai pemimpin itu adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan kualitas masyarakatnya kan gitu jadinya ya. Karena kalau enggak ya suatu saat nanti masyarakat itu jangankan mendoakan tapi malah melaknat para pemimpinnya. Masyarakat mengatakan wal anhum laknan kabiron. Ya Allah, laknatlah mereka sebanyak orang-orang yang sudah disesatkan gitu. Ya, laknan kabiro itu di dalam tafsir Jalalain dikatakan laknan kathiron. Sebanyak orang-orang yang dipimpin. Jadi nggak sederhana sebenarnya ketika Anda mengklaim diri bahwa saya adalah ustadz dengan 1000 umat gitu. Jangan ngerasa hebat gitu ketika Anda ajak mereka kepada kesesatan, mereka akan menuntut Anda nanti di hadapan Allah kan gitu ya. Jadi begitu juga misalnya orang ngerasa gue jadi gubernur nih sekarang nih, jadi wali kota nih sekarang keren nih gitu ya. Jadi keren banget nih, puncak karir politik kan itu teh. Betul. Ya kan tanpa sengaja itu puncak karir politik kalau menurut saya di tingkat lokal kan. Tapi ingat suatu saat kita akan berhadapan dan orang-orang yang dipimpin itu bisa melaknat. Alhamdulillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena Al-Qur'an buka peluang itu. Buka peluang bagi orang-orang yang dipimpin lalu diajak sesat. Dia diperbolehkan oleh Allah melaknat para pemimpin. Ya, nah yang kita inginkan kan doa-doa ya. Doa-doa ya mudah-mudahan para pemimpinnya terbuka ya, hatinya terbuka, ada muslim-muslim keneh atuh banyak kudu sieun ka syariat mah atuh. Tepantesnya jadi pemimpin muslim sieun ka syariat kan aneh gitu. Ya, pimpinlah rakyat dengan syariat. Kan syariat yang akan memberikan kesejahteraan dan akan memberikan doa-doa nanti di hadapan Allah. Masya gitu Allah. Baik. Terima kasih Ustadz. Luar biasa pemirsa Royah TV apa yang disampaikan oleh Ustadz Eri Taufik ya, closing statement yang menggugah kepada para pemimpin sahabatnya, bukan hanya KDM tetapi juga pemimpin di negeri ini, bahwa
pemimpin negeri ini tidak merasa khawatir dengan kritik, saran dan sebagainya, apalagi kritik untuk mengajak kepada syariat Islam. Kenapa? Karena insya Allah dengan hanya menjalankan syariat Islam, kita semua akan selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama, kalau ini adalah sesuatu yang atau video yang bermanfaat, silahkan pemirsa share ya kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam secara kafah, dan kita nanti siap ya berada dalam pengadilan Allah di yaumul hisab nanti. Kita siap mempertanggungjawabkan umur yang sudah Allah berikan di dunia ini. Baik, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ponsen Sindu Prawito bersama dengan kerabat kerja, mohon maaf, insya Allah kita akan kembali lagi di acara spesial interview pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.